Bertani itu indah, bertani itu mudah selama kita mau untuk berubah. Dalam artian teknologi pertanian sekarang luar biasa pesat, sehingga kalau kita mau berubah mengikutinya, saya rasa juga akan lebih mudah kita, karena tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Begitu. Satu-satunya yang abadi hanya perubahan. Hanya perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas tutorial cara melakukan pruning pada tanaman timun sehingga bisa berproduksi maksimal. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pruning pada tanaman timun, yaitu timun baby. Ini merupakan jawaban dari video kami yang sebelumnya, yang ini. Pada video tersebut, kita berhasil melakukan budidaya tanaman sehingga bisa dilakukan pemetikan berkali-kali. Ini dengan narasumber yang sama, akan mencoba kita membahas kapan dilakukan pruning dan apa manfaatnya sehingga bisa menghasilkan buah yang seperti itu. Karena pada video tersebut kita hanya menampilkan hasilnya, caranya sudah kita sebutkan tapi tidak disertai dengan praktek secara langsung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahasnya beserta prakteknya dan dengan dilengkapi dengan penjelasannya. Maka tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pawangnya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi. Saya petani horti dari Dusun Candindukuh, Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, dan kebetulan kita olah lahan di daerah Sambi, Kecamatan Pakem. Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan beliau ini, karena kemarin juga kita sudah pernah membuat video bersama beliau, kemudian banyak ilmu yang bisa kita ambil dari beliau. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video tersebut, karena pada video tersebut kita menampilkan hasil dari tanaman timun yang dibudidayakan oleh Pak Didi ini, mulai dari pengolahan tanah, perawatan, sampai hasil yang sampai bosan untuk memetiknya ya Mas. Di atas 45 kali petikan biasanya, dan banyak sekali pertanyaan yang masuk bagaimana cara melakukan pruning atau perempelan pada tanaman timun. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik mengenai perempelan pada tanaman timun. Yang pertama Pak Didi, perempelan itu kalau Pak Didi itu murni perlu dilakukan atau gimana ini Pak? Kalau menurut saya untuk tanaman timun itu sesuatu yang harus dilakukan, karena untuk manfaatnya luar biasa. Yang pertama adalah permasalahan di jamur, terutama semakin jarak kita jauh dengan tanah, itu kelembaban juga masih terjaga, sirkulasi udara bagus, sehingga sinar matahari pun akan bagus pada nantinya. Itu risiko jamur lebih kecil. Kemudian yang kedua nutrisi, karena kalau kita tidak melakukan pruning bawah, itu nutrisi akan banyak disalurkan di area bawah, sehingga untuk kita naik ke atas itu akan susah, terhambat. Biasanya kendala petani adalah dia sampai setengah jalan tapi udah habis gitu kan, karena memang percabangannya tidak sampai ke atas. Berarti kalau pruning itu bisa diartikan juga memperpanjang masa vegetatif ya Pak? Betul. Tujuannya adalah untuk pembentukan vigor tanaman yang lebih kuat terlebih dahulu. Iya. Baru nanti kalau fase vegetatif sudah benar-benar maksimal, baru masuk ke generatif. Betul. Kalau tidak dilakukan pruning atau pemangkasan, biasanya itu terjadi penuaan dini mungkin ya. Betul. Jadi pembentukan buah dan buah itu sangat cepat sehingga vigor belum terbentuk sempurna, buah sudah terbentuk. Betul. Kendalanya di situ. Kalau Pak Didi sendiri Pak, ini untuk melakukan pruning itu ada batasan waktu atau gimana Pak ini biasanya? Kalau saya bisa lakukan di usia 2 minggu, karena ya yang pertama percabangan sudah muncul, sudah sampai ke 3 atau 4.
kemudian itu juga belum masuk fase vegetatif, di samping itu figurnya masih bagus gitu kan. Jadi untuk pemotongannya juga tidak akan terjadi stres gitu. Kalau terlalu kecil kita lakukan stres. Berarti kalau terlalu kecil dikhawatirkan stres, tapi kalau terlalu besar sudah masuk fase generatif. Nah itu yang sayang. Ya, kebanyakan kan pasti gitu. Wah iman udah keluar bunganya, keluar buahnya. Jadi pertimbangannya kalau terlalu besar nanti jadi maju mundur kalau mau mangkas, karena sudah terlalu besar biasanya sudah muncul bakal buahnya. Jadi mungkin paling efektif 2 minggu setelah tanam. 2 minggu setelah tanam. Tanam dari bibit atau dari benih ini? Sebenarnya dari bibit itu lebih bagus. Berarti kalau 2 minggu itu hitungannya dari tanam bibit ya Pak ya? Bukan dari tabela ya Pak ya. Jadi hitungannya adalah 2 minggu, di mana itu tidak terlalu kecil dan sudah juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar dikhawatirkan sayang untuk memangkas, kalau kecil dikhawatirkan akan terjadi stres. Oke, untuk pemangkasan seperti itu. Kemudian kalau untuk pemilihannya sendiri Pak, itu ada ketentuannya tidak, berapa helai daun atau berapa tunas anakan yang harus dipangkas itu? Sebenarnya untuk jumlah batang atau anakan yang kita pangkas, kalau saya tergantung dengan kondisi. Artinya kalau di musim kemarau saya cuma pangkas 2. Kenapa? Karena kelembapannya kan tidak berbeda dengan musim hujan. Satu. Yang kedua, kalau terlalu banyak otomatis produktivitas sebenarnya kan sedikit menurun. Memang nanti ketika naik ke atas dia dibantu oleh percabangan. Tapi kalau di musim hujan untuk menghindari tadi jamur itu saya naikkan lagi sampai 4 gitu. Kalau di musim hujan ya. Berarti kalau musim kemarau itu biasanya hanya memangkas 2 tunas anakan. Karena kaitannya adalah di kelembaban ya, Pak. Yang paling identik adalah kelembaban. Kalau musim kemarau kelembaban sudah relatif menurun sehingga hanya dipangkas 2 itu sudah bisa maksimal gitu ya Pak. Tapi kalau musim hujan masih berpikir 2 kali. Biasanya jadi dikurangi 3 sampai 4. Kalau yang kemarin 3 sampai 4 ya Pak. 3 sampai 4. Tapi karena sekarang ini sudah calon panennya, nanti mungkin intensitas hujan sudah mulai berkurang, makanya berani hanya 2. Kemudian kalau untuk daun sendiri Pak, apakah juga dilakukan perempelan atau tidak Pak? Sama, untuk daun bawah itu saya tetap buang, terutama di daun kepik ya istilahnya kalau kita bilang, atau daun kapal itu kita buang. Kemudian di daun dekat cabang itu juga kita buang. Di samping nanti ketika dalam prosesnya kita tetap kurangin daun-daun yang sudah tua ketika sudah masa generatif. Berarti kalau pas melakukan pruning itu sambil melakukan pemangkasan di tunas air, itu juga dilakukan pemangkasan daun yang bagian bawah ya Pak? Yang sekitar dengan tunas air tersebut. Yang paling bawah Pak, yang 2 daun paling bawah atau daun kepik? Iya, daun kepik atau daun kapal istilahnya. Daun kapal. Itu kenapa harus dipangkas Pak? Karena meskipun kalau kelihatannya kan itu kecil itu Pak, kenapa kok tetap harus dipangkas itu? Jadi pertimbangannya ada 2. Yang pertama adalah serangan jamur. Serangan jamur di sini tidak ada yang namanya tanaman timun, jamur itu muncul dari atas. Pasti dari bawah. Pasti dari bawah. Dan yang terdekat dengan tanah daun kepik. Gitu kan. Jadi kebanyakan teman-teman petani itu melupakan bahwasanya asal muasal jamur dari mana. Ini kan gitu. Yang pertama itu belum terpikirkan. Karena yang terdekat dengan tanah adalah daun kepiknya. Makanya banyak sekali ketika kita lihat tanaman daun kepiknya sebenarnya sudah jamur, tapi dianggap itu mengering karena tua. Iya, gitu padahal kan? itu jamur. Padahal jamur. Nah itu yang pertama jamur. Yang kedua nutrisi. Apapun itu nutrisi tetap dia butuh makanan. Apalagi nyuwun sewu untuk kondisi daun yang sakit seperti kayak jamur itu kan sebenarnya sakit. Dia tetap butuh nutrisi, bahkan itu lebih banyak gitu kan. Karena dia harus beradaptasi dengan kondisi dia. Gitu. Berarti daun kapal meskipun sangat kecil di bagian bawah, tapi pengaruhnya juga lumayan tinggi. Luar biasa. Sangat tinggi. Biasa. Terima kasih Pak Didi. Mungkin ini jarang petani yang sampai berpikiran sampai situ. Bahkan saya pun mungkin tidak terpikirkan sampai situ. Saya menganggap juga ketika daun itu sudah mengering itu saya kira karena sudah memang tua itu. Tapi bisa jadi karena itu memang serangan jamur ya Pak. Bisa jadi. Jadi serangan jamur itu memang benar ya, dimulai dari bawah. Biasanya kalau dari tanaman timun itu jamur itu naik dari bawah ke atas ya Pak. Tidak ada yang atas dulu baru ke bawah. Tidak ada. Berarti memang dari bawah kemudian semakin ke atas. Jadi kalau bawahnya itu sudah dipangkas, insya Allah siklus atau penyebaran itu dapat ditekan ya Pak ya, dapat ditekan. Dan mungkin ini bisa dicoba oleh sahabat petani semua, karena menurut logika sehat saya mungkin itu juga sangat masuk akal gitu. Karena memang yang paling dekat dengan tanah adalah
daun yang paling bawah, kemudian ketika dia sudah terserang maka dia akan menjalar ke bagian atasnya. Tapi kalau itu sudah dipangkas, insya Allah penularan akan bisa dihambat. Oke Pak, kemudian kalau ini Pak, mungkin ini sedikit pertanyaan tambahan dari saya pribadi mungkin. Ketika tanaman belum memasuki fase vegetatif sempurna atau seperti yang tadi dilakukan apabila terlalu telat melakukan pruning atau tanaman sudah mengalami pembentukan bunga dan buah terlalu dini, itu nanti dampaknya seperti apa sih Pak? Jadi gini Mas, kalau misalkan kita terlambat melakukan pruning, yang pertama sekali figur tidak akan naik. Jadi tanaman hanya berhenti di tengah karena dia butuh asupan untuk anakannya dan anakan ada di bawah, gitu kan, sehingga untuk naik pun dia akan susah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah memasuki fase generatif, sebenarnya dia butuh nutrisi untuk bunga dan buahnya, sementara nutrisi tersebut dipakai untuk anakannya. Nah, sehingga untuk buah dan bunganya pasti tidak maksimal. Tidak maksimal. Tidak gitu maksimal. Ya, Pak? Berarti mungkin ada beberapa yang menanyakan terkait bakal buah yang tiba-tiba menguning kemudian rontok. Itu juga bisa mungkin pengaruh tersebut ya Pak ya? Bisa. Jadi kalau bakal buah menguning itu beberapa faktor. Yang pertama adalah nutrisi tidak merata dan kebanyakan itu terjadi di bakal buah yang atas. Karena mungkin terlalu banyak anakan di bawah, nutrisinya tidak sampai ke atas. Yang pertama. Yang kedua adalah nutrisinya tidak mencukupi, sehingga ketika dia dibutuhkan di atas tidak ada juga. Yang ketiga faktor kondisi cuaca. Cuaca yang nyun sewu di seperti ini kan ekstrim. Itu pengaruhnya luar biasa. Makanya unsur kalsium juga kita perlukan di sana. Gitu. Oke. Jadi sebagian besar meskipun didominasi oleh beberapa faktor, tapi nutrisi itu menjadi salah satu yang sangat berpengaruh di situ. Sangat vital kalau vital. Iya. Jadi mungkin sahabat petani semua juga bisa ya mempelajari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Didik gitu. Jadi kenapa tiba-tiba menguning kemudian rontok, itu bisa jadi karena penyebaran nutrisi yang kurang merata, atau ada tapi tidak bisa tersalurkan ke atas, atau memang kurang dari bawahnya, memang sudah kurang gitu ya Pak. Jadi pemberian nutrisi secara berimbang itu sangat diperlukan. Apalagi kalau di tanaman yang mungkin sifatnya adalah tanaman sulur, kemudian butuh akan nutrisi relatif instan ya Pak ya ini. Betul. Karena untuk tanaman sulur, terutama untuk timun ini dengan masa panen setiap hari, otomatis makanan harus selalu tersedia setiap hari. Konsumsi dia butuh banyak. Karena waktu 1 hari untuk pembesaran itu kan luar biasa konsumsinya. Itu logikanya sebenarnya seperti itu ya Pak. Setiap hari butuh makan untuk pembentukan buahnya. Oke, itu untuk pruning Pak. Kalau untuk umur sendiri Pak, tanaman yang dilakukan pemangkasan tunas air itu apakah waktu panennya akan mundur atau seperti apa Pak? Oh pasti Mas, karena dia fase vegetatifnya lebih panjang. Karena memang kita inginkan itu fase vegetatifnya kita perpanjang, sehingga nanti ketika figur sudah sempurna baru kita kejar untuk fase generatifnya. Kalau mundurnya itu kira-kira berapa hari Pak atau berapa saat itu? Sebenarnya nggak lama sih Mas, paling juga 1 minggu, nggak nyampe 1 minggu. Paling pol itu juga paling pol gitu, paling pol. Bahkan tidak sampai untuk satu minggu. Kemudian kalau untuk waktu panen sendiri Pak, masa produktifnya itu menjadi lebih lama atau itu juga tergantung dengan kondisi tanaman itu? Sebenarnya logikanya gini, kalau kita bisa memperpanjang fase vegetatif, kemudian dia vigornya sempurna sampai atas, otomatis jangkauan buahnya itu kan lebih merata. Itu berpengaruh terhadap jumlah buahnya. Semakin banyak kita anakan yang naik, semakin banyak juga kemungkinan bakal buahnya. Satu, yang kedua, samping bakal buahnya ada banyak, kita harus menyediakan nutrisinya. Sampai nggak dia kesana kan gitu. Berarti memang logikanya, memang waktunya itu ini akan mundur, tapi harusnya masa produktifnya juga akan lebih lama karena proses fase vegetatifnya sudah terbentuk sempurna ibaratnya. Kemudian generatifnya akan menjadi lebih lama dengan catatan keseimbangan kebutuhan nutrisi bisa kita penuhi gitu. Karena di situ nanti bakal buahnya tentunya yang akan muncul itu sangat banyak. Dan itu akan berhasil menjadi buah apabila nutrisi yang ada itu mencukupi gitu ya Pak. Kalau tidak ya nanti cuma rontok gitu. Jadi kita sudah berusaha untuk memperpanjang masa vegetatif dengan harapan tunas anakan kemudian bakal buah yang terbentuk itu menjadi lebih banyak. Kemudian masa generatif kita perlu bertanggung jawab memberikan nutrisi. Karena jumlah yang mau makan banyak, kalau nutrisinya sedikit ya. Ibarat kata kalau satu piring kita makan sendiri akan kenyang. Tapi kalau 1 piring kita makan 1 kampung susah.
Makanya mungkin ini kenapa punya Pak Didi yang lahan sebelumnya bisa panen sampai bosen memetik sampai 45 kali petikan, ya mungkin karena seperti itu ya Pak ya. Masa vegetatifnya beliau panjangkan, kemudian masa generatifnya beliau cukupi kebutuhan nutrisinya gitu. Jadi pemberian nutrisi juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya Pak. Tidak boleh ngasal itu. Oke, baik sahabat petani semua, kita akan langsung melakukan praktek bersama Pak Didi langsung gitu ya, supaya nanti teman-teman harapannya bisa lebih paham. Ini Pak Didi, ini tanaman yang sudah pas menurut kalian? Ini yang paling pas dilakukan pemeruningan gitu ya Pak. Jumlah tunas anakan sudah cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ininya seperti ini gitu ya sahabat petani semua. Ini tidak terlalu tinggi, kemudian juga tidak terlalu pendek. Kemudian bagian mana saja Pak yang perlu dilakukan perempelan itu? Yang pertama jelas daun kepik atau daun kapalnya, kita potong aja, kita potong. Kemudian ini batangnya. Untuk pemotongan sendiri diusahakan tidak sampai mepet dengan batang utama, karena ketika terjadi luka dan mungkin dengan masih ada curah hujan seperti ini ditakutkan jadi pembusukan. Jadi agak jauh dari batang utama. Dari batang utamanya. Ini kita potong. Karena kita mau potong 2, berarti ini daun kepiknya. Daun kepik. Kemudian ini batang pertama dan daunnya. Ini batang kedua yang kita potong. Kita potong. Sekaligus dengan daunnya. Oke, jadi pada bagian bawah ini sudah bersih ya Pak ya. Sudah dipotong semua. Ini awalnya tunas airnya ada di 1, 2, kemudian dipangkas bersamaan dengan daunnya, daun di bagian bawahnya ini juga. Kenapa ini juga harus dipotong Pak ini Pak? Karena tetap daun bawah ini juga nggak akan maksimal, karena ini nantinya ketika dia udah tua, ini nutrisinya juga terserap di sini. Ingat daun lebar itu nutrisinya juga banyak. Oke, jadi 2 di bagian bawah ini perlu dipotong, dan ini dipotong bersih ya Pak ya. Jadi tingkat kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 kali pemotongan dengan 2 tunas anakan, kemudian 2 daun kapal itu. Mungkin untuk pengulangan Pak bisa kita praktek 1 kali lagi Pak ini Pak. Boleh. Kita mau ambil yang mana? Yang ini. Ini sama, daun kepiknya kita potong, kemudian batang pertama dan daunnya kita buang, yang kedua juga kita buang. Gini. Oke Pak. Kemudian sedikit pertanyaan Pak, ini kalau sudah ada muncul bakal bunga seperti ini tetap dilakukan atau dibiarkan saja Pak ini Pak? Kalau kita mau memperpanjang fase vegetatif, ini kita buang nggak apa-apa. Jadi kita buang. Sebenarnya ini kan bunganya bukan bunga jantan ya, tapi ini bunga betina. Jadi kalau nanti juga nggak akan jadi. Tetap tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Baik dipotong atau tidak, biasanya tetap tidak jadi gitu. Tapi kalau mau dipotong itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya, bunga jantan kan? Iya. Itu. Kemudian untuk pemotongan daunannya ya, ketika itu fase generatif kita sudah panen, itu daun yang di batang utama ini yang kita buang dulu, karena dia daun tua, tidak produktif untuk memasak makanan, tidak produktif untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga dia justru akan membebani tanaman. Nantinya kita akan potong pertama dulu lah daun tua yang di batang utama ini. Jadi daun tua yang berada di cabang utama. Iya. Dengan catatan kalau sudah masuk fase generatif dan sudah dipanen, dan warna daunnya pun juga mungkin sudah beda. Sudah berbeda. Karena itu sudah tidak produktif lagi, jadi hanya mengganggu lah. Betul. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir mungkin dari saya, waktu melakukan pruning ini harus di siang hari atau baiknya di pagi atau sore hari atau gimana ini Pak? Usahakan ketika matahari sudah muncul, karena ketika kita melakukan proses pruning sebenarnya ini kan luka. Kalau kita dilakukan ketika mendung atau kemudian di sore hari, takutnya dia terkena embun atau terkena hujan, dia akan busuk gitu. Jadi usahakan ketika matahari sudah muncul, sehingga ketika proses pruning ada luka dan dia akan kering gitu. Kalau dengan panas terik seperti ini tidak dilakukan penanganan setelah pruning atau hanya dibiarkan atau langsung dispray ini Pak biasanya?
Kalau saya setelah proses pruning itu 1 hari setelahnya kita lakukan spray, terutama untuk jamurnya. Berarti fokusnya di bungi. Betul. Ya? Bungi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dari serangan jamur. Betul. Gitu. Baiknya 1 hari setelah pruning. Gitu. Jadi kan lukanya sudah tertutup juga. Dan paling baik melakukan pelaksanaan pruning itu ketika sinar matahari sudah naik, sudah cukup terik gitu ya, Pak, supaya lukanya bisa cepat mengering. Betul. Jadi. Oke Pak Didi, sepertinya sudah banyak yang kita pelajari dari jenengan dan terima kasih tidak henti-henti untuk berbagi gitu. Kemudian semoga bisa menjadi manfaat. Sebelum kita akhiri video ini Pak, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua ini Pak. Oke, jadi sahabat petani, bertani itu indah, bertani itu mudah selama kita mau untuk berubah. Dalam artian teknologi pertanian sekarang luar biasa pesat, sehingga kalau kita mau berubah mengikutinya, saya rasa juga akan lebih mudah kita, karena tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Begitu. Satu-satunya yang abadi hanya perubahan. Hanya perubahan. Jadi harus mau tidak mau harus mengikuti perubahan. Betul. Gitu. Senantiasa belajar karena sangat dinamis ini. Betul. Mungkin terima kasih Pak Didi atas semua yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri video ini, saya akan mencoba mereview apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah manfaat pruning. Pruning itu kalau versi Pak Didi itu mutlak dilakukan untuk tanaman timun, khususnya tanaman timun. Kemudian untuk waktunya sendiri, beliau memberikan patokan waktu itu sekitar 2 minggu setelah tanam dari bibit, dengan catatan tanaman tidak terlalu kecil, kemudian juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu kecil dikhawatirkan itu akan terjadi stres, kalau terlalu besar itu dikhawatirkan nanti kita akan sayang untuk memangkasnya, dan pelukaan juga akan menjadi lebih besar karena bentuknya sudah terlalu besar. Kemudian pruning itu dilakukan pemotongan 2 tunas air di bagian bawah di musim kemarau, tapi kalau musim hujan biasanya 3-4. Itu alasannya adalah kelembaban. Musim kemarau biasanya tingkat kelembabannya sudah mulai menurun dibandingkan dengan musim hujan, karena yang paling menakutkan itu biasanya dari serangan jamur. Kemudian daun di sekitar tunas air yang dipangkas itu akan dilakukan pemangkasan, terlebih di 2 daun yang paling bawah, namanya daun kapal atau daun kebe. Itu mutlak harus dipangkas karena di samping dia akan menghambat nutrisi, tapi jamur itu biasanya berawal dari bawah. Warna kuning seperti terbakar itu bukan karena tanaman tua kekurangan nutrisi atau daun tua, itu bisa jadi karena disebabkan oleh jamur. Kemudian kalau dia sudah merata di situ biasanya akan naik ke atas. Makanya 2 daun yang paling bawah itu mutlak harus dipangkas. Kemudian untuk perlakuan pruning sendiri itu akan memperlama fase vegetatif, sehingga masuk ke fase generatif itu akan sedikit tertunda. Manfaatnya adalah pembentukan fase vegetatif itu akan menjadi sempurna, kemudian pembentukan fase generatif itu akan menjadi lebih banyak bunga dan buah yang akan dihasilkan, dengan catatan sumber nutrisi yang diberikan itu harus tercukupi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian masa panen itu biasanya akan mundur, maksimal itu 1 minggu, biasanya tidak sampai 1 minggu. Masa produktivitas akan menjadi lebih panjang, dengan catatan kebutuhan nutrisi itu tercukupi. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.